Shalom ibu-ibu yang di rumah, puji nama Tuhan. Jika saat ini kita boleh kembali bertemu meskipun dalam kondisi online, tapi kita boleh percaya bahwa kasih kuasa Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Haleluya, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini, kita buka hati, kita siapkan hati kita. Kita boleh percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan bertahta di dalam puji-pujian kita. Haleluya.
bersama para malaikat menyembah. Haleluya. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Guru. Haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau-lah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kuasa Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita masuk tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Guru. Kita masuk hadirat-Nya Maha Guru. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Nanti kami minta dengan kasih Kristus, Ibu Timotius pimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pada saat sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah online pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur pada saat sore hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Semua ini hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ibadah wanita pada saat sore hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat yang ada di tempat ini, kuasa-kuasa menyakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau hancurkan, Engkau usirkan dengan kuasa darah-Mu. Dan Engkau pakai setiap hamba-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Baik WL, singer yang membawakan firman-Mu, juga yang membawakan musik, semua pelayan-Mu sore hari ini Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan.
Biar melalui puji-pujian ini hadirat Allah, kuasa Allah boleh terjadi di tempat ini. Yang datang dalam keadaan sakit boleh disembuhkan, kekurangan boleh diberkati, lemah boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini menikmati hadirat-Mu melalui online ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan ibadah wanita sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Jika saat ini masa pandemi, percaya Tuhan pasti tolong. Biar bumi pun berlalu, janjinya iya dan amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la, saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la-la-la-la-la, saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman, katakan pasti, pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la, saya cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya.
Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saat ini posisi pandemi juga, janji Tuhan tetap iya dan amin dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan segala perkara. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
kekuatan kami Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Situasi yang ada saat ini mungkin tidak menyenangkan bagi kami, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu menjaga, melindungi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat tiap pujian yang sudah memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, sekalipun hanya melalui ibadah online ya saudara. Tetapi tetap bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan pengurus wanita yang kembali mempercayakan kepada saya untuk melayani ibadah wanita pada saat sore hari ini. Saya bersyukur Tuhan sudah memimpin perjalanan kami, karena kami berombongan dari Kalimantan sehingga saya hari Senin yang lalu kami boleh tiba di Jawa dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun saat ini situasinya dalam kondisi yang mungkin mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan. Tapi kita percaya kalau kita boleh ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya hanya dikasih waktu kurang lebih 25 menit untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Namun saya akan membaca dua ayat. Yang pertama saya akan membaca ayat yang pertama dan kedua di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya akan membawakan tema yaitu iman yang memberi kemenangan. Kaum wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita saat ini sedang hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Bukan hanya dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi dunia yang mencekam. Di sana ada ketakutan, di sana ada kecemasan, di sana ada kekhawatiran dengan masa pandemi saat ini. Beberapa waktu yang lalu kita sempat sudah agak longgar, sudah tidak merasa takut, tidak cemas. Tetapi tiba-tiba di bulan ini kembali lagi kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu luar biasa. Yang dapat melemahkan iman kita, yang dapat membuat iman kita mulai goyah. Ya saudara, tidak hanya dunia tapi dalam lingkungan kita hidup. Di dalam rumah, di kantor, ya, di pabrik mungkin, di sekitar kita. Dimanapun kita pergi, ada tantangan, ada ketakutan, ada kecemasan yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Salah satunya kalau di satu rumah ada yang terpapar ya saudara, kita sudah mulai takut ya saudara, bahkan mungkin kita stres menghadapi. Dan itu membuat iman kita goyah. Kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, padahal kita tahu dan kita yakin sebagai orang percaya kita perlu memiliki iman yang kuat. Sesuatu yang penting, iman yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mengapa demikian saudara? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 saudara bisa membaca. Di sana dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, membuat iman kita mulai lemah. Saudara,
firman Tuhan katakan kita diselamatkan karena iman. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan. Maka kita selamat. Tetapi ketika iman itu mulai menurun saudara, menjadi pertanyaan, akankah aku diselamatkan Tuhan? Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, di sana dikatakan kita berkenan kepada Allah itu karena iman. Bahkan di dalam Habakuk 2 ayat 4 kalau kita membaca, orang benar itu hidup karena percayanya, karena iman. Namun saudara, kita perlu mengetahui prinsip hidup beriman yang akan memberi kemenangan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Kita harus mengetahui bagaimana kita memiliki iman yang kuat, sehingga iman itu memberikan kita kemenangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Saya akan mengupas, ada beberapa. Yang pertama saya akan berjalan terus. Yang pertama di dalam ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya bisa mengambil kesimpulan di sini, yaitu yang pertama, rela menerima keadaan. Jadi mempercayakan saudara, menerima keadaan yang ada. Situasi yang terjadi kita terima. Dengan apa saudara? Bukan dengan keluhan, bukan dengan perkataan mengapa Tuhan ini terjadi. Sudah enak-enaknya saya bisa beribadah tatap muka ya saudara. Tetapi tiba-tiba seperti ini kembali, kenapa Tuhan? Saudara, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Kita yakini itu, bahwa apa yang Tuhan buat itu mendatangkan kebaikan. Mungkin awalnya kita tidak mengetahui, ketika kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga, persoalan dengan anak kita, persoalan dengan suami, persoalan dengan mertua, orang tua, rekan kita. Awalnya mungkin kita bertanya, kenapa ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Kenapa harus saya diuji dengan orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan izinkan itu untuk menguji iman kita. Apakah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan? Tidak ada satupun yang kejadian yang terjadi tanpa kendali Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Saudara, jadi pada intinya Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, sulit untuk kita lakukan saudara. Kadangkala kita mengalami sesuatu yang kita tidak mampu menghadapi. Kadangkala kita mengeluh. Tetapi jika kembali kita kepada firman Tuhan, kita menerima keadaan dan berlutut untuk mengucap syukur. Dalam mengucap syukur ada mujizat. Lalu selanjutnya saudara, rela menerima kegagalan. Kita akan membaca di dalam ayat 3 sampai yang ke-6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang kedua, rela menerima kegagalan. Seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani tidak mungkin begitu saja berhasil. Pasti dia pernah gagal. Tetapi ketika dia mengalami gagal, ketika dia mengalami penderitaan, diolok, dihina, dia tetap maju. Maka dia akan memperoleh kemenangan. Dia akan bangkit dari kegagalan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita umatnya terpuruk. Jika kita kembali kepada jalan yang benar, Tuhan akan mengangkat dari setiap kegagalan kita. Dan itu bukan berarti tidak ada resiko. Saudara, saya ingat di dalam Ibrani pasal 11 di sana dikatakan bahwa dengan iman Musa disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Bukan tanpa resiko saudara, tetapi kita melihat
akhirnya Musa terselamatkan. Saudara yang kekasih, apapun yang kita lakukan itu ada risiko. Tetapi selama kita ada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, pada jalan firman Tuhan, jangan kita takut untuk meraih suatu keberhasilan ketika kita gagal. Karena Tuhan selalu akan mengangkat kita. Yang ketiga, disiplin keinginan daging yang bertentangan dengan iman. Ayat 4 dan ayat 6. Saudara bisa melihat sana seorang contoh tadi saya katakan, seorang prajurit. Prajurit ini dikatakan di situ dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Jadi egonya dia tekan. Karena apa? Dia menyenangkan komandannya. Itu tujuannya. Seperti halnya saya dan saudara. Komandan kita adalah Yesus. Kita mau menyenangkan hati dia. Ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya tidak menyangka saya akan melayani Tuhan, saudara. Bahkan saya katakan tidak mungkin. Ya saudara, karena saya harus tinggalkan orang tua saya. Saya anak perempuan sendiri, anak bungsu yang harusnya merawat orang tua, tapi akhirnya harus saya tinggalkan. Saya harus mengesampingkan keinginan daging saya ingin membalas budi orang tua. Saya harus berangkat ke suatu tempat yang saya tidak pernah tahu. Karena apa saudara? Tujuan saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak tahu kondisi yang saya layani waktu itu saudara. Tetapi saya berserah kepada Tuhan. Bukan hanya saya mau ikut suami, tidak saudara. Saya melewati banyak proses ya tuh saudara. Tahun ini saya 25 tahun. Tahun emas bagi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tahun perak, maaf saudara, tahun perak bagi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Prosesnya tidak gampang saudara. Tetapi ketika kita mau mengesampingkan keinginan kita dan kita berjalan pada perintah Tuhan, Tuhan akan menolong. Yang kedua saudara, olahragawan. Olahragawan ini dia harus cukup istirahat, makannya diatur, latihan. Ya saudara, cukup istirahat, tidak boleh seenaknya sendiri. Saya mempunyai jemaat atlet ya saudara. Kemarin dia mengikuti SEA Games, atlet hoki. Dan yang satu atlet lari. Tapi yang atlet lari ini dia sudah kembali ke kampungnya di Papua ya saudara. Saya tanya, saya ngomong sama mereka, mami ini kalau lari sakit ini ya. Orang Jawa bilang suduen ya saudara, sakit. Apa kata anak jemaat ini saudara? Karena mami makan mie, gak boleh makan mie. Indomie gak boleh, makan es krim gak boleh. Waktu dia liburan ke pastori saudara, saya kasih es krim dia gak mau. Saya kasih mie dia gak mau saudara. Dia mendisiplinkan dirinya. Begitu juga kita. Di dalam kita mentaati firman Tuhan, ketika kita mau berhasil, ketika kita mau sukses dalam segala hal apapun yang kita lakukan, jika kita tetap pada peraturan firman Allah, maka kita akan meraih kemenangan walaupun digoda, diganggu saudara, diiming-imingi, kita tetap pada jalan kebenaran firman Tuhan. Seorang petani itu tekun, ulet, kerja keras, sabar menanti hasil. Saya gak usah contohkan orang lain, sekarang saya jadi petani selama corona saudara. 1 tahun yang lalu suami saya ketika datang di Kalimantan dari Manado di karantina selama 2 minggu. Saya mempunyai rumah sendiri dan pastori milik sendiri ya saudara, dan pastori yang dekat gereja. Kami mempunyai tanah di samping gereja kurang lebih hampir 3/4 hektar. Lalu suami saya menggarap. Awalnya hanya menanam kangkung, bayam saudara. Setelah itu digarap, ditanam dengan sawi. Setelah itu ditanam dengan ketimun, terong, tomat. Jagung manis kami sudah pernah tanam saudara. Terus akhirnya saat ini kami menanam lombok saudara. Kami menanam padi gunung, padi ladang. Gagal saudara. Sudah cantik, sudah subur, sudah bagus. Banyak orang yang lalu lalang gereja. Mereka panggil saya bunda karena saya memang di organisasi di kecamatan ya saudara, dari banyak orang yang kenal. Bunda, bagusnya padinya, cantik, subur. Saya katakan yang nanam aja gemuk, masa padinya kurus ya.
Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah berbuah mati saudara, gagal. Petani itu harus tekun. Saya bersyukur mempunyai suami yang sangat sabar. Dia terus berusaha dan pada akhirnya dia menanam lombok ya saudara. Walaupun saya seringkali mengkritik ya saudara, tapi suami saya tekun dan menghasilkan. Sebelum saya berangkat ke sini, saya sudah panen 50 kilo saudara. Saat ini harga lombok mahal ya saudara. Sempat 120, tapi waktu saya menjual harga 60.000. Puji Tuhan saudara. Petani bukan berarti tidak pernah gagal saudara. Tetapi dia harus tekun. Semuanya harus dibatasi. Saudara, kita mau hidup seperti firman Tuhan yang dicontohkan. Seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani. Semua memiliki poin yang luar biasa untuk kita praktekkan dalam hidup kita agar iman kita tetap kuat dan bertumbuh. Sehingga akan memperoleh suatu kemenangan di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara, jadikan Yesus itu menjadi hal yang utama. Saudara bisa membaca ayat yang ke-8 dan sampai ke-9. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadikan Yesus tujuan utama. Apapun yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Yesus adalah tempat yang teratas di dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak saudara. Harus, seperti saya juga begitu. Di dalam pelayanan saya bekerja juga. Ya saudara, bekerja dan berusaha. Namun pelayanan itu tetap yang nomor satu. Jikalau saya ada tugas ya saudara di sekolah, teman-teman dan kepala sekolah selalu paham. Jadi ketika ada ibadah saya juga akan izin dan memberi tugas kepada anak murid saya. Ketika pun kami bertani saudara, saya tidak fokus terus ya saudara, saya tekuni. Tapi ketika jam-jam ibadah kami juga mengadakan ibadah. Ketika jam-jam ada pertemuan, ada pelayanan, kami juga akan mengikuti pelayanan. Sudah 1 minggu saya tinggal, waktu itu saudara sebelum saya ke Jawa kami ada pelayanan di pedalaman selama 6 hari. Saya tinggalkan semuanya, saya pelayanan. Tetap Tuhan yang menjadi prioritas di dalam pelayanan kami. Begitu juga kaum wanita yang ada di tempat ini. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka hidup kita akan meraih suatu keberhasilan. Kita akan meraih suatu kemenangan di dalam iman. Yang selanjutnya prinsip yang harus kita miliki. Kerjakan bagian kita dan Allah yang akan mengerjakan bagiannya. Jangan bagiannya Allah kita mau kerjakan saudara. Semua maunya kita. Kita mau ngatur Tuhan. Kadang-kala begitu kan saudara. Kita maunya mengatur Tuhan. Maksudnya begini loh Tuhan. Maksud saya begini. Tidak bisa saudara. Kerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Ketika saya menghadapi masa pandemi ini ya saudara, saya banyak jemaat saya yang kena PHK. Saya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan anak saya yang nomor 1 semester terakhir sempat terhenti karena corona, anak saya pulang ke Kalimantan tidak mengerjakan skripsi ya saudara. Tapi puji Tuhan bantu dalam doa bulan 8 ini anak saya sudah akan selesai ya saudara. Jadi biaya juga cukup besar yang akan kami keluarkan. Sementara jemaat banyak yang sudah tidak bekerja. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya di tempat ini bukan mau saya. Tapi saya di tempat ini maunya Tuhan. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Anak saya semester terakhir yang nomor 2 harus masuk kuliah. Saudara yang kekasih, waktu anak saya masuk negeri, saya pengen masuk negeri saudara. Dia daftar di 2 universitas, Bali dan Bandung. Saya berat hati, saya maunya anak saya tetap di Jogja ya. Terus saudara saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya orang tua mana yang gak mau anaknya sekolah di negeri. Tapi yang dia pilih adalah Bandung dan Bali. Saya kurang orang Jawa bilang srek saya di Jogja. Terus saya katakan kepada anak saya, swasta mahal Mi. Saya katakan begini, menurut Mami memang swasta mahal. Tetapi jika Mami berdoa seperti kakakmu,
ternyata sampai selesai, walaupun dalam masa pandemi. Saya katakan demikian kepada anak saya, perusahaan boleh tutup, mami boleh pensiun. Karena anak saya katakan yang kecil, nanti kalau aku kuliah mami pas pensiun. Saya katakan perusahaan boleh tutup, mami boleh pensiun. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah tutup dan tidak pernah pensiun. Mengalir. Dan puji Tuhan saudara, kemarin tidak saya duga Tuhan memberi tepat pada waktunya. Sesuai bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Oleh sebab itu kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang berat jangan kita kerjakan. Berserah. Seringkali beberapa tahun yang lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Pasrah bongkoan saudara. Jangan berserah tapi kita masih ada bimbang. Saya mulai belajar dari suami saudara. Suami saya sabar. Jadi setiap kali dia beriman, imannya itu jadi saudara. Dia selalu katakan, mengapa kita, untuk apa kita menyampaikan firman Tuhan jika firman Tuhan itu belum menguatkan diri kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah yang berat yang kita tidak sanggup itu bagian Allah. Maka Tuhan akan menolong kita. Asal apa saudara? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11. 12. Kita bertekun, kita tetap tekun. Kita tidak menyangkal itu kita tidak membantah dan tidak menolak. Baru jika kita tidak setia, dia tetap setia. Luar biasa. Jika kita tidak setia, Allah akan kejar kita untuk kembali. Itu istimewanya Allah kita. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Yang terakhir, harapkan kuasa Tuhan untuk menolong. Menolong dalam hal apa saudara? Harapkan Tuhan menolong dalam setiap masalah kita. Harapkan Tuhan menolong dalam hubungan keluarga. Harapkan Tuhan menolong, memberi kemenangan dalam kehidupan dan menolong dalam segala hal. Tidak ada perkara yang mustahil saudara. Allah Maha Kuasa. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi doa saudara saat ini? Dia Allah yang setia, sanggup menolong saya dan saudara. Saya katakan, jangan sampai situasi yang ada mengubah iman kita menurun. Tetapi iman kita yang mempengaruhi keadaan ini. Sekali lagi, jangan situasi yang mengubah iman kita, tetapi iman kitalah yang mengubah situasi yang ada. Saudara, oleh sebab itu kita perlu menerapkan prinsip firman Allah agar kita memperoleh suatu kemenangan karena Allah kita Allah El Shaddai. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita tetap semangat walaupun ibadah kita secara online. Kita tetap ada di dalam hadirat Allah. Sekalipun kita beribadah di rumah, saudara, tetap kita mendisiplinkan diri, memakai baju yang rapi, duduk manis dengan keluarga apabila ibadah online rumah tangga. Terapkan itu saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan sungguh-sungguh dengan kita. Tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut, tidak usah kita cemas. Karena Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
dengan keadaan yang ada, saudara. Karena Dia Allah yang setia menjaga kita. Dia Allah yang setia menolong kita. Dia Allah yang setia menghibur kita. Asal kita tetap berjalan pada koridor kebenaran firman Allah. Kita tetap berjalan pada kebenaran firman Allah. Dia tidak pernah tinggalkan. Bahkan kita melihat pertolongan Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Haleluya Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami kaum wanita yang ada. Untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Agar iman kami memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Bukan menang dalam sisi jasmani, terlebih menang dalam sisi rohani kami. Kami boleh menjadi wanita-wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menguatkan kami pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau belajar agar kami boleh memperoleh suatu kemenangan. Kemenangan di dalam iman percaya kami kepada Engkau Bapa. Situasi yang ada saat ini tidak membuat kami takut, tidak membuat kami cemas, tidak membuat kami khawatir. Karena ada Engkau Allah yang Maha Kuasa yang memproteksi setiap hidup kami. Agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu.
Kami juga berdoa bagi setiap kaum wanita yang ada di tempat ini. Dari Bapak Ibu Gembala, pengurus wanita dan seluruh kaum wanita GBD ITB Rias yang ada di tempat ini. Mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Memakai semua kehidupan mereka menjadi berkat untuk diberkati. Mereka bisa menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap wanita yang ada mempunyai banyak persoalan beban di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu menolong, Engkau yang setia, Engkau yang tidak pernah gagal menolong kaum wanita yang ada, sehingga dia memperoleh jawaban daripada Tuhan, memperoleh kelegaan daripada Engkau, dan mereka boleh menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas peribadatan kami pada saat sore hari ini, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi kami sampai kami boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat tangan. Kaum wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, pulanglah engkau dengan selamat, membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.